Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dimampukan untuk beribadah di rumah masing-masing di tengah-tengah keterbatasan yang kita miliki. Kita meyakini bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kita dan melimpahkan berkat-Nya kepada kita sekalian. Marilah kita bernyanyi dari lagu KJ 18 bait yang pertama. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara-saudaraku dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara dan anak-anak sekalian. Cinta kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita. Tuntunannya terus mengarahkan kita kepada hidup dalam damai sejahtera. Oleh karena itu, biarlah pikiran dan hati kita terus tertuju kepada Tuhan. Demikian pula perkataan dan perbuatan kita menyatakan puji bagi kemuliaan nama-Nya. Marilah kita hampiri Tuhan, membawa syukur dan sembah kita kepadanya melalui nyanyian PKJ 219 bait yang pertama sampai yang ketiga. Di saat ini ku angkat tembang. Saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya.
Saudara terkasih, marilah kita mendengarkan sabda dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-12 demikian. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudara yang terkasih, sadar akan kesalahan dan dosa kita. Marilah kita datang kepada Tuhan, menyatakan pengakuan dan penyesalan kita, serta memohon pengampunannya. Kita nyatakan itu melalui nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 467 bait yang pertama sampai yang ketiga. Kepada setiap orang yang menyambut uluran kasih Allah dan hidup dalam pertobatan, maka kepadanya disediakan anugerah. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 sebagai berita anugerah demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian anugerah dari Tuhan. Dan kita juga diundang untuk masuk dalam kehidupan yang baru. Dan petunjuk hidup terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 16 dan yang ke-17 demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam,
belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup bagi kita sekalian. Marilah kita tanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru melalui nyanyian KJ 400 bait yang pertama dan yang ketiga, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, Engkau diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemas. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena hari ini Engkau menganugerahkan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Kiranya Bapa memberkati ibadah kami dan boleh kami lanjutkan dalam hidup sehari-hari. Kini kami datang menyerahkan segala pergumulan hidup kami hanya kepadamu, karena kami yakin Bapa tidak pernah meninggalkan kami dan terus menemani kami di dalam perjalanan hidup ini. Kami serahkan anak-anak kami yang telah memasuki sekolah ataupun akan memasuki sekolah dan kuliah. Kiranya Bapa terus memberkati mereka. Anak-anak kami yang berjuang untuk mencari pekerjaan, kiranya Bapa berkati. Mereka yang mencari pasangan hidup, juga Bapa berkati. Saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh karena usia lanjut, Bapa anugerahi dengan kekuatan dan kesembuhan. Kiranya di tengah-tengah sakit dan kelemahan tubuh yang mereka alami, mereka tetap merasakan cinta-Mu, dan karena itu mereka akan terus dengan kekuatan melanjutkan kehidupan. Kami juga mengingat kehidupan bersama kami di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kiranya Bapa juga terus memberkati para pemimpin kami yang juga terus bekerja untuk bangsa kami ini. Bapa limpahi mereka dengan kekuatan dan juga berkat, sehingga mereka dapat hidup dalam damai sejahtera, bekerja dengan sukacita, dan merancang yang baik bagi bangsa ini. Kami juga hendak menaikkan doa Bapa, sebagaimana yang Yesus ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita hendak menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun sabda yang mendasari ucapan syukur kita terambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10 demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bersama kita mengaturkan persembahan, marilah kita melantunkan pujian syukur dari PKJ 147 bait yang pertama dan yang ketiga. Di sini aku bawa ya Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu melalui persembahan yang kami bawa dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini sehingga dapat menjadi sarana untuk menghadirkan kesejahteraan-Mu di bumi. Apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ini terselip dosa, kami mohon pengampunan Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami sehingga kami dapat menjadi pendengar yang baik sekaligus pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati Pendeta Kriswoyo yang hendak mewartakan firman-Mu, sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sabda yang akan kita baca dan renungkan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan yang ke-35. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35 demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya.
Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam renungan minggu yang lalu kita diingatkan bahwa kerajaan sorga atau keadaan di mana kehendak Allah atau firman Allah mewujud nyata dalam hidup manusia adalah hal yang perlu kita sambut, kita rawat, dan kita perjuangkan dalam hidup sehari-hari. Mengapa perlu kita perjuangkan? Karena di dunia ini ada kuasa jahat yang selalu ingin mematikan, menghambat benih-benih yang baik, benih-benih kerajaan sorga terwujud dalam dunia ini. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa berupa rayuan untuk mengambil jalan pintas yang jahat supaya keluar dari masalah. Kesembronoan hidup yang akhirnya mendatangkan ketakutan, kegelisahan, bahkan celaka bagi orang lain. Kesukaan menghakimi orang lain, dan lain sebagainya. Jadi kerajaan sorga adalah hal yang perlu kita perjuangkan dalam hidup ini. Nah, hari ini melalui perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan yang ke-35, kita ditunjukkan hal lain tentang kerajaan sorga. Apa itu? Mari kita lihat bacaan kita hari ini. Dalam pengajarannya, Yesus mengumpamakan bahwa kerajaan sorga itu seperti biji sesawi yang ditaburkan, lalu tumbuh dan menjadi besar. Dalam kehidupan dan kalangan orang Yahudi, biji sesawi adalah benda yang seringkali dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang kecil. Jadi gambaran biji sesawi ini sudah biasa bagi orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Selain biji sesawi, kerajaan sorga juga diumpamakan seperti ragi yang diambil, lalu dicampurkan ke dalam adonan, yang walau sedikit, tetapi dapat menghamirkan seluruh adonan. Dan melalui perumpamaan ini, ditunjukkan kepada kita, bahwa kerajaan sorga yang telah kita sambut, kita rawat, dan kita perjuangkan terus dalam kehidupan ini, sesungguhnya dapat kita semai melalui hal-hal yang kecil dan sederhana dalam hidup.
walaupun bermula dari hal yang kecil dan sederhana, di mana kita semua dapat mengusahakannya dalam pertumbuhannya, ia akan dapat tumbuh menjadi besar dan berguna bagi kehidupan bersama. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, panggilan bagi kita sekalian hari ini adalah agar kita mengambil benih-benih yang baik, yang terwujud dalam hal-hal kecil dan sederhana dalam hidup sehari-hari. Lalu kita semai dengan sukacita. Itu panggilan bagi kita sekalian. Kita diajak untuk mengambil benih-benih yang baik, yang berupa hal-hal yang kecil dan sederhana, lalu kita semai dalam kehidupan ini dengan sukacita. Pertanyaannya sekarang adalah, hal-hal apa saja yang dapat kita ambil dan kita semai di tengah-tengah keadaan kita sekarang ini? Di tengah-tengah keprihatinan karena COVID-19, apa yang bisa kita lakukan? Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan 2 contoh benih kebaikan yang dapat kita ambil dan kita semai di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Dan saya merasakan barangkali ini adalah sesuatu yang terabaikan atau memang sengaja diabaikan oleh beberapa orang hari-hari terakhir ini. Dan saya meyakini bahwa apa yang akan saya sampaikan ini setiap kita, saudara dan saya, sesungguhnya dapat melakukannya. Pertama, kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa keprihatinan akibat COVID-19 itu melanda setiap orang, termasuk anak-anak dan cucu-cucu yang ada pada kita. Jadi tidak hanya orang dewasa, tetapi anak-anak dan cucu-cucu kita. Protokol kesehatan, khususnya social distancing dan physical distancing, nampaknya atau sedikit banyak menjadi kegalauan tersendiri bagi mereka. Kita bisa bayangkan, mereka yang biasanya bermain dengan riang gembira bersama dengan teman-teman sebaya mereka, main bola, main sepeda, berbagi makanan dengan tanpa ragu, punya donat 1 dibagi 4, semuanya enak. Tetapi sekarang di bawah pengawasan orang tua mereka tidak dapat melakukan itu. Biasanya bersekolah, bertemu dengan teman-teman yang banyak, dapat bersendau gurau. Sekarang harus mengurung diri di rumah dan membatasi kegiatan di luar rumah. Dan keadaan ini Bapak Ibu Saudara, sudah berjalan beberapa lama, beberapa saat. Dan hal ini dapat saja mempengaruhi kesehatan jiwa mereka. Karena memang tidak mudah mengubah kebiasaan secara mendadak. Sekali lagi, bisa jadi ini mempengaruhi kejiwaan anak-anak dan cucu kita. Nah, kepada mereka, kita dapat menyemai benih yang baik, yang akhirnya dapat membawa kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Nah, wujudnya apa? Ada beberapa yang mau saya sampaikan di sini. Wujud semaian kebaikan kepada anak-anak dan cucu kita. Yang pertama adalah kehadiran kita yang menawarkan kehangatan sekaligus hadir dengan kesungguhan hati. Sebagai orang tua, terkadang kita sibuk dengan hal-hal yang banyak dalam kehidupan ini. Bertemu dengan intens bisa menjadikan sesuatu yang berbeda. Nah, dalam keadaan ini kita diajak untuk hadir dengan kehangatan dan kesungguhan hati. Dan ini menjadi sesuatu yang baik bagi anak-anak dan cucu-cucu kita.
Juga kita juga dapat menunjukkan benih yang baik itu melalui kesempatan yang kita berikan kepada mereka untuk bertemu, membangun relasi dengan teman-teman sebaya melalui media online. Ini juga penting. Jadi selain hadir dengan kehangatan, kita juga dapat memberi ruang kepada mereka untuk saling menyapa dengan teman-teman sebaya mereka. Dan ini bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi mereka. Kita juga dapat membatasi hal-hal yang kejelasannya belum ada. Tidak kita berikan dan kita tidak mewartakannya kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Jadi membatasi berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Ini juga penting. Atau bahkan sesuatu yang sederhana ketika kita menjaga kesehatan dan juga kebersihan diri kita. Ini juga menjadi bagian bagaimana kita menyemai benih yang baik di tengah-tengah situasi sekarang ini dan secara khusus untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini yang pertama. Hal yang kedua, kita tahu bahwa sampai hari ini pemerintah tidak bosan untuk mengingatkan kepada kita semua masyarakat Indonesia untuk setia dan patuh terhadap protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Kita diajak untuk peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan juga peduli terhadap kesehatan orang lain. Nah, dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak dengan orang lain, menjaga kontak fisik dengan orang lain, menjaga kebugaran tubuh, berarti menjadi bagian dari usaha kita menyemai kesejahteraan dan damai bagi kita semuanya. Bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita menyemai damai sejahtera, menyemai kesejahteraan, maka itu berarti kita sedang menyemai kerajaan surga. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita perjuangkan dua panggilan hari ini dalam kehidupan kita. Bermula dari sesuatu yang kecil, tetapi berguna bagi kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami memiliki tekad dan kesungguhan untuk menyemai benih kebaikan dalam kehidupan kami. Dan benih itu melalui hal-hal yang kecil dan sederhana, di mana kami yakin mulai dari yang kecil dan sederhana itu akan tercipta sesuatu yang besar, yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sertai dan tolonglah kami senantiasa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengamini firman Tuhan dan kita jadikan tuntunan dalam hidup keseharian kita melalui NKB 126 bait yang pertama dan yang kedua. Apapun yang terbaik
bersama umat Tuhan di seluruh muka bumi, marilah kita perbarui keyakinan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, lanjutkanlah ibadah hari ini dalam kehidupan saudara dan anak-anak dalam keseharian, teriring dengan berkat Tuhan. Kini arahkan hati saudara dan anak-anak kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Amin.